Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan kepada kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, dan mampukan kami untuk mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tema renungan saat ini adalah rancangannya selalu baik. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup manusia ada 3 peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu kelahiran, menikah, dan meninggal. Pada saat dilahirkan, manusia tidak bisa memilih di mana ia akan dilahirkan, sebagai suku bangsa apa dan kapan ia akan dilahirkan. Pada zaman dahulu, seseorang juga tidak bebas memilih pasangan hidupnya. Tetapi dewasa ini, hampir setiap orang bisa memilih dan memutuskan sendiri siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Bahkan hal ini dilindungi oleh undang-undang. Kematian pun tidak dapat dipilih di mana dan kapan seseorang akan meninggal. Kalaupun bisa, itu pastilah kematian yang tidak wajar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Esther juga tidak bisa memilih di dalam keluarga dan suku bangsa apa ia mau dilahirkan. Dan ternyata ia terlahir sebagai bangsa Yahudi yang hidup pada masa pembuangan, dan bahkan kemudian ia pun tidak bisa memilih untuk menjadi seorang anak yatim piatu. Saudara yang terkasih, sebagaimana Esther tidak bisa memilih di bangsa apa ia dilahirkan, di masa apa ia dilahirkan, ia pun tidak bisa memilih ketika ia dibawa ke istana bersama gadis-gadis cantik lainnya untuk diseleksi menjadi pengganti Ratu Wasti. Tetapi firman Tuhan memang betul bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Dan lagi firman Tuhan berkata, Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Perjalanan hidup Esther yang pada awalnya nampak tidak sebaik yang dilihat orang, yaitu sebagai anak yatim piatu, hidup di masa pembuangan, ternyata tidak seburuk yang disangka orang. Ia akhirnya menggantikan Ratu Wasti sebagai Ratu Persia. Lebih jauh lagi, ternyata perjalanan hidup Esther yang sempat membawanya ke istana raja juga menjadi penyelamat bangsanya dari pemusnahan etnik yang telah direncanakan oleh Haman. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apapun latar belakang kehidupan kita, seberapa kelam pun masa lalu kita, serendah apapun orang menilai kita, semiskin apapun keberadaan kita, masih ada setitik sinar terang yang menantikan kita
asalkan kita mau meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Esther. Tuhan sanggup mengubah keadaan kita dari hancur menjadi pulih kembali, dari bangkrut menjadi berhasil, dari direndahkan menjadi dihormati. Karena Dialah Allah yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Mari kita bangun karakter untuk selalu mengandalkan Tuhan, karena rancangan Tuhan selalu baik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berpengharapan kepadamu. Bukalah mata hati kami agar dapat melihat keindahan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkan. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Berikanlah hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan atau hal apapun yang dikerjakan seturut dengan pimpinan Tuhan. Ajarkan takut akan Tuhan dan tidak menginginkan keinginan hawa nafsu sendiri. Biarlah Tuhan yang membimbing, menolong bangsa kami, dan berkatilah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.